Pagi di pasar tradisional Cipete selalu dimulai dengan suara yang sama. Derit rolling door kios, teriakan pedagang sayur, dan aroma rempah yang bertabrakan di udara. Di lorong tengah pasar itulah dua kios catering berdiri saling berhadapan, seperti dua dunia yang sengaja dipertemukan. Di sisi kiri, papan kayu bertuliskan Rasa Nusantara. Sudah tampak kusam, tapi namanya dikenal luas. Bu Ratri berdiri di balik etalase, mengenakan celemek coklat yang warnanya memudar karena usia. Perempuan asal Padang itu bekerja dengan gerakan cepat dan pasti. Tangannya cekatan mengaduk gulai, mencicipi rendang, lalu mengangguk kecil seolah berbicara dengan resep warisan ibunya sendiri. Takaran bumbu tak pernah ia tulis, semua tersimpan di ingatan dan rasa. Karyawan-karyawannya menghormatinya bukan karena takut, melainkan karena ketegasannya adil. Bu Ratri jarang tersenyum lebar, tetapi jika sudah bicara soal masakan, suaranya penuh keyakinan. Pelanggan lama memanggilnya Uni Ratri, tanda kedekatan yang lahir dari tahun-tahun kepercayaan. Tepat di seberang kios, dapur lezat tampak mencolok, meja stainless mengkilap, banner penuh foto puding berlapis warna pastel, dan lampu kecil yang membuat sajian terlihat cantik di foto. Pak Farhan pemiliknya selalu tampil rapi dengan kemeja hitam dan celemek abu-abu. Senyumnya mudah, tutur katanya halus, khas orang yang lama bekerja di hotel berbintang. Ia menyapa pelanggan dengan ramah, menjelaskan konsep fusion dessert dengan percaya diri. Karyawannya kebanyakan anak muda, lincah, cepat belajar, dan akrab dengan media sosial. Sesekali terdengar mereka tertawa saat mengambil foto produk untuk diunggah. Bu Ratri dan Pak Farhan jarang berbincang panjang. Pagi-pagi mereka hanya saling mengangguk tipis. Kadang Bu Ratri menoleh sekilas melihat antrian di dapur lezat, lalu kembali fokus pada panci besar di depannya. Pak Farhan pun tak pernah berlebihan. Ia menghormati senioritas Bu Ratri, meski jelas sadar pasar sedang berubah. Persaingan mereka masih sehat. Bu Ratri mengandalkan tester rendang hangat yang dibagi ke pedagang sekitar. Pak Farhan membalas dengan promo beli 2 gratis 1. Pelanggan bebas memilih, yang ingin rasa rumah memilih rasa Nusantara, yang mencari hal baru mampir ke dapur lezat. Namun di balik rutinitas itu, pasar menyimpan gosip. Pedagang sayur berbisik tentang sebuah kontrak catering besar dari sebuah kantor swasta di kawasan TB Simatupang. Nilainya cukup untuk menghidupi satu usaha selama setahun penuh. Kabar itu beredar dari mulut ke mulut, menimbulkan harap dan cemas. Suatu siang, Bu Ratri menerima telepon singkat dari kenalan lama yang biasanya memesan rutin. Nada bicaranya sopan, tapi dingin. Tak ada penjelasan panjang, hanya satu kalimat yang tertinggal di benak Bu Ratri setelah sambungan terputus. Kontrak besar itu sedang dipertimbangkan ulang. Di seberang kios, Pak Farhan tampak sibuk mencatat sesuatu di tablet kecilnya. Wajahnya tenang seperti biasa. Lorong pasar tetap riuh, panci tetap mendidih, dan aroma masakan masih bercampur di udara. Namun tanpa disadari siapapun, sejak kabar itu beredar, ada sesuatu yang mulai berubah, halus, nyaris tak terasa, seperti api kecil yang baru saja disulut. Kabar itu akhirnya datang tanpa aba-aba, seperti pisau yang jatuh pelan namun tepat mengenai urat. Siang itu, Bu Ratri sedang menghitung porsi rendang untuk pesanan hajatan kecil ketika ponselnya bergetar di atas meja kayu. Nama seorang staf kantor swasta yang selama ini sering memesan catering besar terpampang di layar. Hatinya sempat menghangat, namun hanya sekejap. Percakapan berlangsung singkat dan kaku, tidak ada basa-basi seperti biasanya.
Pihak kantor itu menyampaikan permintaan maaf, menyebut adanya penyesuaian konsep dan arahan baru dari manajemen. Kontrak catering yang sebelumnya hampir pasti jatuh ke Rasa Nusantara kini resmi diberikan kepada pihak lain. Tak perlu disebutkan namanya, Bu Ratri sudah tahu. Tangannya gemetar saat ponsel diturunkan. Ia menatap panci rendang yang masih mengepul. Aromanya tajam dan familiar. Namun, entah kenapa terasa pahit di hidung. Bertahun-tahun ia memasok acara kantor, rapat besar, hingga perayaan tahunan tanpa celah. Semua selalu beres, tepat waktu, dan rasanya tak pernah dipermasalahkan. Kali ini ia bahkan tak diberi kesempatan menjelaskan. Sore itu, dari balik etalase, Bu Ratri melihat Pak Farhan sibuk berbincang dengan dua orang berjas rapi. Mereka tertawa kecil, sesekali menunjuk contoh puding di meja. Wajah Pak Farhan tetap profesional, sikapnya sopan dan terukur, tak ada gestur kemenangan berlebihan. Justru itulah yang membuat dada Bu Ratri terasa semakin sesak. Bukan marah, melainkan campuran kecewa dan bingung. Ia bertanya-tanya di dalam hati, sejak kapan konsep tradisional dianggap tak layak? Sejak kapan rasa yang jujur kalah oleh tampilan cantik? Gosip cepat menyebar di pasar. Pedagang ayam berbisik bahwa kontrak itu sudah berpindah tangan. Penjual bumbu rempah menyebut nama Pak Farhan dengan nada setengah iri. Suasana pasar terasa berbeda. Lebih ramai oleh suara spekulasi ketimbang tawa. Hubungan Bu Ratri dan Pak Farhan pun berubah. Senyum tipis yang dulu ada kini menghilang. Jika berpapasan, mereka hanya saling mengangguk kaku. Tak ada sapaan, tak ada basa-basi. Pak Farhan sendiri tampak menjaga jarak. Ia menyadari posisi barunya rawan disalahartikan. Tetapi kontrak itu datang melalui jalur resmi. Ia menerimanya sebagai profesional, tanpa merasa perlu membela diri. Di dapur Rasa Nusantara, Bu Ratri mencoba tetap fokus. Ia menolak larut dalam perasaan. Namun beberapa hal kecil mulai mengusiknya. Daun singkong yang baru dibeli pagi itu menguning lebih cepat dari biasanya. Daging yang disimpan di lemari pendingin mengeluarkan bau asam tipis, padahal tanggalnya masih aman. Seorang karyawan mengernyit heran saat mencium bahan masakan. Bu Ratri menyuruhnya mengganti saja, mencoba berpikir logis. Mungkin pemasok lalai, mungkin cuaca terlalu panas. Namun ketika sore menjelang, bau aneh kembali muncul dari sudut dapur. Bukan busuk menyengat, melainkan seperti anyir yang tak jelas asalnya. Bu Ratri berdiri lama, memandang rak bahan baku dengan dahi berkerut. Pasar di luar tetap hiruk pikuk, pesanan tetap berjalan. Tetapi untuk pertama kalinya sejak lama, ada rasa tak tenang yang menetap di dadanya. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat bagi Bu Ratri. Seolah dapur yang selama ini menjadi ruang paling aman baginya, berubah perlahan menjadi tempat yang tak lagi ramah. Pagi masih datang dengan suara pasar yang riuh. Tetapi langkah Bu Ratri kini lebih pelan saat membuka kios. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah mengganggunya. Bahan-bahan segar semakin sering bermasalah. Cabai merah yang baru diantar subuh tampak layu sebelum tengah hari. Santan cepat pecah meski dimasak dengan api yang tepat. Daging yang sudah ia pilih sendiri di pasar mengeluarkan bau aneh. Samar tapi menusuk, seperti ada yang salah sejak awal. Bu Ratri mencoba menenangkan diri. Ia menyalahkan pemasok, cuaca, bahkan kelelahan matanya sendiri. Akan tetapi, gangguan tak berhenti di situ. Satu persatu karyawannya mulai mengeluh. Sari yang biasanya kuat mengangkat panci besar mendadak pusing dan muntah saat mencium gulai. Andi pulang lebih awal karena demam tinggi. Dalam 2 hari, dapur yang biasanya ramai menjadi setengah kosong. Bu Ratri terpaksa turun tangan penuh, memasak hampir tanpa jeda. Tubuhnya pegal dan kepalanya berat. Di sela kesibukan itu,
Perasaannya tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali melihat kios di seberang, dadanya mengeras. Ia berusaha menepis pikiran buruk tentang Pak Farhan. Ia tahu menuduh tanpa bukti hanya akan membuatnya kehilangan kendali. Namun kemarahan kecil yang ia simpan tak pernah benar-benar padam. Gangguan paling mengusik datang dari gudang belakang. Suatu sore, saat Bu Ratri mengambil karung beras, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Saat menoleh, hanya rak kosong dan dinding kusam yang ia lihat. Ia menghela nafas, menganggap itu lelah. Tapi malamnya, seorang karyawan bersumpah melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut gudang. Bu Ratri menegurnya agar tak berlebihan. Ia tak ingin kepanikan menyebar. Meski begitu, saat sendirian, Bu Ratri mulai berdoa lebih lama dari biasanya. Tidurnya tak nyenyak. Bau anyir yang tak jelas asalnya kadang tercium meski dapur sudah dibersihkan. Ia mencoba semua cara logis, mengganti pemasok, membersihkan ulang peralatan, bahkan memeriksa saluran air. Tak satu pun memberi jawaban. Dorongan batin itu akhirnya datang pada hari ke-7, setelah dapur ditutup lebih awal karena karyawan sakit. Bu Ratri duduk lama di depan kompor, memandangi api kecil yang menyala. Ingatannya melayang pada cerita-cerita lama dari kampung, tentang usaha yang diganggu bukan oleh manusia saja. Hatinya menolak percaya, tetapi tubuhnya lelah menyangkal. Tanpa banyak bicara pada siapapun, keesokan paginya Bu Ratri pergi ke Bogor, menemui seorang paranormal yang direkomendasikan kenalan namanya. Ia tidak datang dengan emosi meledak-ledak, hanya dengan harapan sederhana, penjelasan. Paranormal itu meminta izin memeriksa dapur. Wajahnya berubah serius saat berdiri lama di dekat kompor. Dengan bantuan alat sederhana, ia meminta Bu Ratri menggeser bagian bawahnya. Saat tanah digali sedikit, sesuatu terlihat. Kain merah kecil yang membungkus jarum-jarum berkarat. Bu Ratri terdiam, tangannya mengepal, dadanya naik turun. Untuk pertama kalinya, semua keanehan itu terasa memiliki bentuk. Namun ia belum berkata apa-apa. Ia hanya berdiri kaku, menyimpan amarah dan ketakutan itu dalam-dalam, belum siap menentukan langkah berikutnya. Penemuan kain merah dan jarum di bawah kompor terus terbayang di kepala Bu Ratri. Bahkan ketika ia mencoba kembali pada rutinitas, ia membawa pulang benda itu dalam plastik hitam, menyimpannya di sudut dapur rumah tanpa berani menyentuhnya lagi. Setiap kali melihatnya, dadanya terasa sesak, antara marah, takut, dan rasa terhina yang sulit dijelaskan. Bertahun-tahun ia membangun usahanya dengan keringat sendiri, dan kini ada yang berani merusaknya dengan cara licik. Bu Ratri masih mencoba menahan diri. Ia berdoa, membersihkan dapur, menaburkan air doa seperti yang diajarkan orang tuanya dulu. Namun gangguan tak sepenuhnya hilang. Karyawan yang tersisa bekerja dengan wajah pucat. Pelanggan mulai bertanya-tanya mengapa beberapa menu kosong. Di titik itu, keputusasaan menggerogoti keteguhannya. Ia merasa dipojokkan, sendirian, dan tak adil diperlakukan seperti ini. Akhirnya, dengan hati berat, Bu Ratri kembali menemui paranormal itu. Keputusannya bukan diambil dengan amarah meledak-ledak, melainkan dengan kelelahan yang dalam. Ritual yang dilakukan sederhana, tanpa mantra keras atau simbol berlebihan. Hanya doa, beberapa bahan, dan niat yang diserahkan untuk mengembalikan apa yang dikirim. Bu Ratri menutup mata selama prosesi, menahan air mata, meyakinkan diri bahwa ini satu-satunya cara agar dapurnya selamat. Setelahnya, ia pulang tanpa rasa lega. Justru ada kekosongan aneh yang menyertai langkahnya. Namun perlahan dapurnya mulai terasa lebih ringan. Bau anyir berkurang, api kompor kembali stabil. Bahan-bahan segar bertahan lama. Bu Ratri mengira semuanya akan berhenti di situ. Sementara itu, di seberang lorong pasar, Pak Farhan mulai merasakan hal-hal ganjil. Awalnya sepele, puding coklat favorit pelanggan tiba-tiba ditumbuhi bercak hijau tipis, padahal baru dibuat pagi itu. Ia memarahi stafnya dengan tenang, mengira ada kesalahan prosedur.
Keesokan harinya, oven utama mati mendadak saat jam sibuk. Teknisi yang dipanggil tak menemukan kerusakan berarti. Pak Farhan tetap rasional. Ia percaya semua masalah ada penjelasan teknisnya. Namun gangguan datang bertubi-tubi. Suatu malam, saat ia lembur sendirian, terdengar suara seperti benda jatuh dari gudang. Saat dicek, tak ada apa-apa. Hanya udara dingin yang membuat tengkuknya merinding. Pelanggan mulai mengeluh soal kualitas yang tak konsisten. Reputasi yang baru ia bangun terasa goyah. Pak Farhan menahan stres dengan bekerja lebih keras, menolak pikiran-pikiran yang tak masuk akal. Ia menertawakan dirinya sendiri setiap kali teringat cerita santet yang sering dibicarakan pedagang pasar. Namun suatu sore, saat menutup kios, ia mendengar suara tawa kecil, pelan, seperti anak-anak datang dari arah gudang. Ia membeku beberapa detik sebelum berbalik. Gudang kosong, lampu menyala normal, tak ada siapapun. Untuk pertama kalinya, Pak Farhan pulang dengan langkah tergesa. Di kamar tidurnya malam itu, ia duduk lama di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai. Ia tak mengucap apa-apa, tak menelepon siapapun. Hanya satu pengakuan yang berani ia sampaikan pada dirinya sendiri. Ada sesuatu yang sedang terjadi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut meski belum siap berbuat apapun. Rasa takut yang selama ini dipendam Pak Farhan akhirnya menemukan jalan keluar, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kegelisahan yang terus menekan pikirannya. Ia mencoba bertahan beberapa hari lagi, memperbaiki prosedur dapur, mengganti bahan, bahkan meliburkan karyawan lebih awal. Namun gangguan tak kunjung berhenti. Suara-suara aneh kian sering terdengar. Dan suatu pagi, ia mendapati seluruh loyang puding yang dibuat malam sebelumnya retak, berair, dan berlendir, seolah tak pernah melalui proses yang benar. Atas saran kenalan lama, Pak Farhan pergi ke Tangerang menemui seorang dukun. Ia datang dengan sikap skeptis, menegaskan bahwa ia hanya ingin perlindungan agar usahanya kembali normal. Ritual yang dilakukan pun, menurut dukun itu, bersifat penangkal. Tidak ada niat menyerang siapapun. Pak Farhan menerima penjelasan itu dengan nafas lega, berharap semua selesai tanpa harus terjerumus lebih jauh. Namun, sejak kunjungan itu, keadaan justru memburuk di kedua sisi pasar. Di dapur Bu Ratri, malam-malam kembali terasa berat. Bayangan hitam kini tak lagi sekedar sekilas. Sesekali tampak berdiri di sudut gudang, bermata merah menyala, menghilang sebelum benar-benar bisa dikenali. Panci-panci bergerak sendiri, tutupnya bergetar tanpa sebab. Bu Ratri berusaha tegar, tetapi setiap pulang ia merasa tubuhnya lebih lelah dari biasanya, seperti ada yang menghisap tenaganya perlahan. Di dapur lezat, teror hadir dengan bentuk berbeda. Jin pengacau membuat peralatan jatuh, lampu berkedip liar, dan suara tawa berubah menjadi bisikan yang memanggil nama Pak Farhan. Ia mulai kehilangan fokus. Tangannya gemetar saat plating. Kepalanya sering pusing tanpa sebab jelas. Rasionalitas yang selama ini menjadi pegangan perlahan runtuh, digerus kejadian yang tak bisa ia jelaskan. Dampaknya merembet ke orang-orang sekitar. Karyawan Bu Ratri satu persatu mengundurkan diri. Ada yang mengaku sering mimpi buruk. Ada pula yang jatuh sakit mendadak. Pak Farhan pun kehilangan stafnya. Anak-anak muda yang dulu bersemangat kini enggan masuk dapur, takut dengan suasana yang terasa berat. Pelanggan mulai menjauh, pesanan dibatalkan, acara-acara besar memilih catering lain. Pasar Cipete berubah wajah. Lorong yang biasanya ramai kini lebih lengang. Pedagang saling berbisik, menyebut kios rasa Nusantara dan dapur lezat dengan nada takut. Julukan dapur angker beredar cepat, membuat orang memilih menghindar. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun runtuh hanya dalam hitungan minggu. Bu Ratri dan Pak Farhan sama-sama menderita. Keduanya tahu jauh di dalam hati bahwa semua ini telah melampaui batas. Namun ego dan gengsi berdiri seperti tembok. Bu Ratri merasa tak mungkin mundur setelah sejauh ini bertahan. Pak Farhan pun menolak terlihat lemah, meyakini dirinya hanya korban keadaan. Malam demi malam, pasar sepi di bawah lampu redup. Angin membawa bisik-bisik ketakutan, seolah pasar Cipete sendiri ikut menyimpan rahasia kelam. Tak ada yang benar-benar menang, hanya dua dapur yang perlahan ditelan kesunyian dan ketakutan,
sementara ilmu hitam yang telah dilepaskan menolak untuk diam. Malam di pasar Cipete tampak asing. Lampu-lampu kios menyala setengah hati. Sebagian sudah padam lebih awal. Lorong yang biasanya penuh langkah kini lengang. Hanya menyisakan bau lembab dan sisa aroma masakan yang tak lagi menggugah selera. Bu Ratri menutup kiosnya dengan gerakan kasar. Pikirannya penuh sesak. Ia lelah, bukan hanya tubuhnya, tetapi juga hatinya. Saat berbalik hendak pulang, ia melihat Pak Farhan berdiri beberapa meter darinya. Wajah pria itu pucat, matanya cekung. Untuk sesaat mereka hanya saling menatap tanpa sapaan. Ketegangan yang terpendam berhari-hari akhirnya mencari jalan keluar. "Jadi kamu puas sekarang?" Suara Bu Ratri pecah lebih dulu, keras di lorong yang sepi. "Usahaku hancur, orang-orang takut datang. Itu yang kamu mau?" Pak Farhan tersentak. "Bu, jangan menuduh sembarangan, Bu." Balasnya mencoba tetap tenang, meski rahangnya mengeras. "Saya juga rugi, dapur saya pun berantakan." "Jangan pura-pura." Bu Ratri melangkah maju. "Kontrak itu, lalu semua ini, terlalu banyak kebetulan." Emosi Pak Farhan akhirnya meledak. "Kalau begitu, apa ibu pikir saya juga tidak diganggu? Semua gangguan itu juga datang setelah ibu berubah." Suaranya meninggi, menggema di antara kios kosong. Kata-kata itu seperti api disiram bensin. Mereka saling menuduh, membuka luka yang selama ini dipendam. Tentang keadilan, tentang usaha, tentang rasa dihianati. Tak ada lagi sopan santun pasar. Hanya dua orang yang terpojok oleh ketakutan dan gengsi masing-masing. Di tengah pertengkaran itu, langkah pelan terdengar mendekat. Bu Lasmi, pedagang rempah tua yang kiosnya berada di ujung lorong, berdiri dengan tubuh rentah, namun sorot mata tajam. Ia tak ikut berteriak, hanya menatap keduanya lama, hingga suara mereka perlahan mereda. "Kalian capek ya?" katanya pelan, namun cukup untuk menghentikan pertengkaran. Bu Ratri dan Pak Farhan terdiam. Bu Lasmi melanjutkan, suaranya tetap datar. "Rezeki itu bukan cuma soal menang atau kalah. Kalau sudah dicampur dendam, yang datang cuma habisnya saja." Tak ada ceramah panjang, hanya kalimat singkat itu. Namun kata-kata tersebut menancap lebih dalam daripada teriakan apapun. Bu Ratri merasakan dadanya mengencang. Ia teringat wajah karyawan yang ketakutan, dapur yang kini terasa asing. Pak Farhan menunduk, pikirannya melayang pada malam-malam tanpa tidur dan suara-suara yang menghantuinya. "Ilmu apapun, kalau dilepas karena marah, pasti minta bayaran. Dan bayarnya bukan cuma ke satu orang." Lanjut Bu Lasmi sambil menghela nafas, sambil melirik ke arah Pak Farhan. Ternyata Pak Farhan menyuruh investornya untuk mengguna-gunai warung Bu Ratri. Pak Farhan sendiri sebenarnya orang yang skeptis, tapi melalui tangan investornya, guna-guna diluncurkan. Angin malam berembus membuat plastik bekas bergesek di lantai. Bu Ratri memalingkan wajah, matanya basah namun tak jatuh air mata. Pak Farhan menghela nafas panjang, seolah baru menyadari betapa dalam ia telah terjerumus. Bu Lasmi berlalu tanpa menunggu balasan. Tinggallah dua orang itu berdiri berhadapan, tak lagi berteriak, tak pula berdamai. Hanya kesadaran yang perlahan tumbuh, pahit dan berat, di tengah pasar yang semakin sunyi. Pagi itu, pasar Cipete masih lengang, namun tidak lagi terasa menakutkan. Udara terasa lebih ringan, meski sisa-sisa keheningan masih menggantung di lorong-lorong kios. Bu Ratri datang lebih awal dari biasanya. Ia membuka rolling door perlahan, seolah memberi waktu pada dirinya sendiri untuk bernafas. Semalaman ia tak banyak tidur, kata-kata Bu Lasmi terus berputar di kepalanya, mengikis amarah yang selama ini ia genggam erat. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari arah seberang. Pak Farhan berdiri di depan kiosnya, ragu-ragu, lalu menoleh ke arah Bu Ratri. Pandangan mereka bertemu tanpa ketegangan seperti sebelumnya. Ada kelelahan yang sama di mata keduanya. Kelelahan karena bertahan pada dendam yang tak pernah memberi jawaban. Pak Farhan mendekat lebih dulu. "Bu, saya minta maaf," ucapnya pelan. Tak ada pembelaan, tak ada alasan panjang. "Saya salah. Saya biarkan rasa takut dan gengsi membawa saya terlalu jauh, dan saya terjerumus untuk mengerjai warung ibu." Bu Ratri terdiam beberapa saat sebelum mengangguk kecil. "Iya, saya juga salah.
karena saya juga mengembalikan guna-guna itu, katanya akhirnya. Suaranya serak namun jujur. Saya membalas bukan karena benar, tapi karena saya putus asa saat itu. Tak ada pelukan, tak ada air mata dramatis, hanya pengakuan yang keluar perlahan. Seakan setiap kata harus dilepaskan dengan hati-hati. Mereka sepakat melakukan satu hal terakhir, membersihkan apa yang telah mereka buka, menghilangkan rasa hasad, menghapus pandangan jahat. Dengan bantuan Bu Lasmi, mereka melakukan ritual sederhana. Tak ada mantra keras, tak ada simbol berlebihan, hanya doa, air, dan niat menutup pintu yang seharusnya tak pernah dibuka. Benda-benda yang menjadi perantara dibakar, kali ini dengan kesadaran penuh. Bu Ratri dan Pak Farhan berdiri berdampingan, bukan sebagai lawan, melainkan sebagai dua orang yang ingin memperbaiki kesalahan. Hari-hari berikutnya, perubahan terasa perlahan. Dapur Bu Ratri kembali stabil, rendangnya matang sempurna, aromanya menguar seperti dulu. Di dapur lezat, puding Pak Farhan kembali lembut dan segar. Karyawan yang sempat pergi mulai datang kembali, satu persatu. Pelanggan pun perlahan berani mampir, meski masih dengan raut waspada. Pasar Cipete berangsur hidup. Gosip tentang dapur angker memudar, digantikan cerita tentang dua kios yang kini berdampingan, tanpa saling menjatuhkan, tanpa saling iri, mana yang laris, mana yang enggak. Bu Ratri dan Pak Farhan tak menjadi sahabat dekat, namun ada saling hormat yang tumbuh. Mereka menjaga jarak sehat, tak lagi memaksakan pembuktian. Suatu sore, aroma rendang yang kaya rempah bercampur dengan wangi manis puding vanila di lorong pasar. Bu Ratri melirik ke seberang, melihat Pak Farhan sibuk melayani pelanggan. Ia tak tersenyum lebar, namun ada ketenangan di dadanya. Pak Farhan pun sesekali mengangguk kecil ke arahnya, cukup sebagai tanda. Sesekali saat pasar mulai sepi dan angin malam berhembus, hawa dingin samar masih terasa, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan mengingatkan bahwa dendam sekali dilepaskan tak pernah benar-benar pergi tanpa meninggalkan bekas. Dan pelajaran itu bagi mereka berdua terlalu mahal untuk dilupakan. Selesai. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.